Burhanuddin mengungkapkan 4 nama termasuk 1 nama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT. Keputusan ini didasari potensi Persis untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air. Itu Persis Solo siapa wali kotanya ya? Ada yang ingat? Komentar di bawah. Guys, nanti nih sebelum kalian lanjut ke konten gue mau ngasih tahu malam ini gue lagi di endorse di hot sale di Instagramnya ini nih, beli lagi 999, langsung lo cari deh, bajunya bagus-bagus, branded t-shirt, kaos branded, ada juga baju ceweknya ya, ada baju cewek, ini hot sale 50%. Bayangin udah panas, sale 50% lagi. Jadi udah gak usah kemana-mana. Ini ada Kenzo, Balenciaga, Hugo Boss. Ini nih gue paling sering nyebut ini. Ini nih, lihat lihat gue. Louis Vuitton, Burberry, Dior, Off-White, Tommy Hilfiger, ya, Uniqlo, Calvin Klein, Balmain, Gucci dan lain-lain. Udah langsung aja lu ke beli lagi 999 Instagramnya ya. Dah gitu aja. Sekarang tonton konten gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Ngopinya ntar pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini konten menjelang berbuka ya, mudah-mudahan puasa kita lancar hari ini dan seterusnya insya Allah sampai khatam ini bulan Ramadan ya. Baik, konten gua kali ini masih seputaran kasus ekspor minyak goreng ya. Jadi ini ada profil dari Wilmar Nabati Indonesia di kasus ekspor minyak goreng. Kenapa Babe angkat ini? Karena kayaknya bisa jadi, apakah KPK berani nih ya, jaksa berani nih ya, kayaknya akan berhubung ke anak Pak Jokowi nih, kayaknya, kita nggak tahu ya. Soalnya ada beberapa nih yang mau gue tampilin kali ini. Apakah bisa terhubung? Kita baca dulu beritanya sayangku ya. Ini dilansir dari viva.co.id. Profil Wilmar Nabati menyita banyak perhatian dikarenakan komisaris berinisial MPT terjerat kasus ekspor minyak goreng. Jaksa Agung Burhanuddin dalam keterangan persnya mengungkap tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus telah menetapkan 4 orang tersangka. Burhanuddin mengungkapkan 4 nama termasuk 1 nama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT. Lalu apa sebenarnya Wilmar Nabati Indonesia yang sedang ramai dibicarakan sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit yang komisarisnya terseret dalam kasus minyak goreng baru-baru ini? Mengutip dari berbagai sumber. Dikutip FIFA dari situs Wilmar Internasional, Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengolahan minyak mentah kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan di bawah naungan pengelolaan Wilmar International Group. Wilmar Nabati memiliki banyak lahan areal perkebunan yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. PT Wilmar Nabati Indonesia berdiri sejak 1989 dengan nama Bukit Kapur Reksa BKR. Perusahaan ini berkantor pusat di Dumai, Riau. Hal ini dikarenakan banyak perkebunan kelapa sawit milik Wilmar berada di Provinsi Riau. Wilmar Nabati berada di bawah naungan Wilmar International Group. Dilansir dari wilmar-international.com, Wilmar adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang mencakup seluruh rantai bisnis komoditas pertanian. Didirikan pada tahun 1991 dan berkantor pusat di Singapura. Oh, kantor pusatnya Singapura.
memiliki lebih dari 500 pabrik dan jaringan distribusi yang luas meliputi Cina, India, dan Indonesia. Saat ini merupakan grup agribisnis terbesar di dunia. Wow, oligarki bukan nih? Wilmar International mencatatkan perusahaan di Bursa Efek Singapura atau Singapore Exchange SGX. Wilmar pernah mencatatkan diri sebagai perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2018. Awal berdiri di Indonesia, perusahaan ini memiliki kurang lebih 10.000 hektar kebun kelapa sawit di Sumatera Utara dan terus berkembang hingga di Indonesia. Hingga di Indonesia sendiri, Wilmar Nabati telah mengoperasikan sekitar 160 pabrik dengan ribuan karyawan. Kemendak mencatat Wilmar International menyumbang DMO minyak sawit sebesar 99,26 juta liter. Merek minyak goreng kemasan yang diproduksi perusahaan kelapa sawit itu tentu sering kita jumpai, yakni Shania dan Fortune. Yaitu profilnya Wilmar, guys. Ya, profilnya Wilmar. Dan kenapa Wilmar ini ditampilin, kita perlu tahu itu perusahaan kelapa sawit terbesar dunia. Minyak, wah. Ya, itu kenapa kita tampilkan, karena ada berita ini, guys. Nih beritanya nih. Ini biar besar ya, nggak apa-apa ya. Perusahaan internasional sponsori Persis. Logo terpampang di kostum. Kita gedein dulu baru nanti kita kecilin ya. Sret, ini fotonya siapa ini? Masa anak Pak Jokowi ini? Oh, itu Wilmar. Ada ya di dada sebelah kanan ya. Kalau dari layar kita itu sebelah kiri. Iya. Itu Persis Solo, Wilmar. Oh, iya. Baca dikit aja beritanya, nggak apa-apa ya, biar nggak mubazir beritanya gitu. Kita baca dikit. Ini dari jawapos.com. Persis Solo yang ikut berkompetisi di Liga 2 musim 2021 resmi disponsori sebuah perusahaan internasional, Wilmar Group. Harapannya bisa berprestasi di kancah sepak bola Indonesia. Kami melihat Persis Solo memiliki potensi yang luar biasa, terutama dengan adanya manajemen dan semangat baru dikelola orang muda-muda, kata Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darwin Indigo, saat melihat pertandingan Persijap Jepara melawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo. Menurut Darwin, Wilmar Group tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi Persis untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air. Itu Persis Solo siapa wali kotanya ya? Ada yang ingat? Komentar di bawah. Ya, komentar di bawah Persis Solo. Ya, yang wali kotanya siapa itu ya? Makanya nih, di saat Ubaidillah Badrun diminta KPK untuk klarifikasi soal laporan KKN Gibran dan Kaisang, apakah ada hubungannya sama Wilmar ini? Nah, ini kita tunggu KPK berani kagak. Nih, Jaksa Agung berani kagak. Katanya semua orang sama hukum. Kita baca dulu CNN ini Rabu 26 Januari 2022. Ini 26 Januari nih. Kan kalau kasus ekspor minyaknya kan baru ya. Tapi Ubaidillah Badrun sudah melaporkan ini. Ya kan? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklarifikasi dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun terkait laporan dugaan korupsi yang menyeret dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep.
Ubed menuturkan proses klarifikasi berlangsung selama 2 jam. Ia turut membawa dokumen tambahan yang tidak disampaikan secara spesifik untuk memperkuat laporan. Apakah ada hubungannya? Ada di sponsornya. Wilmar kan klarifikasi untuk memperjelas aduan kami agar tidak menimbulkan interpretasi, ujar Ubed kepada wartawan di gedung KPK Jakarta Rabu 26 Januari. Ubed tidak menyampaikan detail materi pokok klarifikasi karena masih ada proses di KPK. Ia pun mempercayakan sepenuhnya proses tersebut terhadap lembaga yang kini dipimpin Firly Bahuri. Kami percaya pada KPK untuk menjalankan amanah negara ini, melanjutkan proses ini sesuai undang-undang. Kami menghormati KPK, ujarnya. Nah, di sini Ubedillah Badrun mengatakan nggak tahu, nggak disampaikan ya, bukan nggak tahu. Ubedillah Badrun menyampaikan itu datanya, tapi tidak disampaikan secara spesifik kepada media. Tapi setelah kita melihat Wilmar ini terkait, terus ada di dada kostumnya Persis Solo yang notabene itu ada hubungannya sama Gibran, kan akhirnya publik menerka-nerka nih. Mudah-mudahan KPK bisa segera ya, jadi supaya nggak timbul seudon gitu, benarkah ada hubungan atau tidak, kan gitu ya. Kami percaya di republik ini ada asas equality before the law. Siapapun sama kedudukannya di muka hukum, dan kita juga memegang asas praduga tak bersalah, kata Ubed menambahkan. Equality, ayo dong equal, sama dong. Mau anak presiden, mau anak habib, anak ulama, anak ustadz, anak ketua partai, kalau salah ya salah ya. Sebelumnya dosen UNJ yang juga merupakan aktivis 98, Ubedillah Badrun, melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Laporan tersebut terkait dengan relasi bisnis keduanya dengan PT SM. Wah, ini nggak ada Wilmar ya, kalau Wilmar itu W ya. Gibran yang saat ini menjabat wali kota Solo mengaku tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Ia menyatakan siap memberi keterangan apabila dipanggil KPK. Nah, Gibrannya udah siap, panggil dong KPK. Asik nih. Dilaporkan ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap, kata Gibran kepada beberapa waktu lalu. Keren Mas Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tidak tahu menahu duduk kasus yang diperkarakan. Sejak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di tahun 2019 lalu, Gibran melimpahkan urusan bisnis kepada adiknya Kaisang Pangarep. Masalah pembakaran hutan nanti takon atau tanya Kaisang wae ya, katanya. Sementara itu hingga berita ini ditulis, cnnindonesia.com belum mendapatkan pernyataan dari Kaisang terkait pelaporan di KPK tersebut. Iya guys, jadi dari berita-berita ini guys ya, Wilmar terkait proses kasus ekspor minyak goreng. Wilmar ada di kaosnya Persis Solo. Persis Solo Gibran. Apakah ada hubungannya Gibran dilaporin sama Pak Ubedillah Badrun? Kita tunggu yang berwajib. Kita ini cuma bisa menerka-nerka, tapi nggak boleh menuduh. Menerka-nerka aja nggak apa-apa, tapi nggak boleh menuduh, karena ini ada proses hukum yang berjalan. Yaitu biarkan KPK, kita dukung KPK untuk membongkar kasus ini. Mudah-mudahan aja berani Pak Firly Bahuri ya. Walaupun anak presiden, kalau salah ya salah. Wong Mas Gibrannya aja ngomong ya kalau salah ya siap gitu. Ya tak, ngaten tak. Oke, gitu aja. Kenapa logat gue jadi Jawa Tengahan? Ya karena mungkin tadi kebawa sama Mas Gibran itu. Di kaosnya itu ada PT Wilmar, dan PT Wilmar itu kena kasus minyak goreng. Apakah ada hubungannya? Ditunggu sama-sama pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini semoga jadi konten yang bisa memberikan pencerahan, konten yang mengedukasi, konten yang kalau kalian suka silahkan di like, silahkan di share kalau kalian rasa manfaat. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilmar kepegang kaos Wilmar. Apakah ada hubungannya ya guys? Ya ditunggu aja guys.